Uki bisa terima itu sebagai satu anugerah Tuhan. Ya, bukan karena kita hebat, enggak. Kita punya Tuhan yang hebat. Intinya seperti itu. Tugas kita adalah ya berusaha dan berdoa. Dan Tuhan kabulkan itu semua. Hai, halo. Halo guys, saya dengan Dhani Suara Haryono, Rektor Universitas Kristen Indonesia yang sering kita panggil sebagai UKI. Saya sudah masuk ke periode kedua menjabat sebagai Rektor UKI. Saya dilantik tanggal 14 Februari tahun 2022. Nah, ini ada acara baru nih. Judulnya agak ngagetin saya juga. Yuk, kepoin Rektor. Pasti ada pertanyaan-pertanyaan ya ke saya. Mudah-mudahan saya bisa jawab dengan baik. Pokoknya semuanya akan saya layani dengan baik. Kita mulai ya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Mudah-mudahan. Tadadadad. Ini pertanyaannya, wow, jadul ya. Pak, share pengalaman waktu S1 dong. Apalagi pas masa skripsi. Pernah di prank dospem? Nggak, Pak. Dulu sekitar tahun 86 lah ya. Zaman dulu itu kalau kita mau bimbingan ke rumahnya beliau, antri kita. Antri banyak sekali, mungkin 30-40 orang antri gantian. Kayak mau ke dokter aja, seperti itu. Jadi kita sangat takut, kita sangat hormat, nggak berani bercanda. Gaya dosen zaman dulu lah, kira-kira begitu. Jadi belum ada prank-prankan. Prank-prankan mah sekarang ya. Sekarang juga saya jadi dosen nggak berani, saya ngeprank mahasiswa. Oke, pertanyaan kedua. Bisa bikin saya terbang nih, sama baju saya jadi sempit nih. Yang pertanyaan kedua bilang, orangnya baik banget. Profesional, Min. Kapan offline, Pak Rektor? Kapan mau offline? Tinggal ngomong ya. Tinggal ngomong. Tapi kalau misalnya sama teman-teman, sama dosennya beda, ya nanti koordinasi. Oke, next. Kita ke pertanyaan ketiga. Kota apa yang mau Pak Rektor datangi? Saya sih nggak pernah punya wish ya. Saya sangat menikmati kalau keliling Indonesia. Jadi dimanapun, dan saya yakin dari Sabang sampai Merauke, saya udah pernah datang. Ya, saya cukup lama bahkan bekerja, mencari pekerjaan di Maluku, di Sulawesi Tengah, di Lampung. Ya, kalau datang sih Papua semua sampai Sumatera di ujung juga saya udah pernah. Oke. Next pertanyaan. Pertanyaan keempat. Pak Rektor, makanan kesukaannya apa? Emangnya mau ditraktir? Kalau makanan kesukaan sebetulnya agak repot ya. Karena saya makan itu cuma ada dua hal. Saya suka atau suka sekali. Udah pilihannya itu. Saya nggak pernah ketemu makanan yang saya nggak suka. Pokoknya yang penting bervariasi. Next. Nah, ini ledek nih. Tapi seru, nggak apa-apa. Terakhir kali cukur kumis kapan Bapak kita? Kalau saya cukur kumis rasanya pada saat masuk UKI ya. Pas daftar cukur kumis, rambut harus botak. Bahkan waktu itu bulu tangan udah mulai keluar-keluar, disuruh cukur semuanya. Tapi saya nikmati, nggak apa-apa. Memang diminta sama kakak senior seperti itu, ya udah saya ikutin aja. Kepo apa lagi? Oke, saya akan baca lagi. Oke, apa strategi Jitu yang sudah disiapkan oleh Bapak Rektor dalam mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa siap bersaing di era masyarakat ekonomi ASEAN saat ini? Siap menghadapi tantangan di era bonus demografi, serta menyukses 45 yang akan datang. Pertanyaannya akademisi sekali nih. Oke, memang tugas utama UKI, target utama UKI saat ini adalah mempersiapkan generasi unggul. Makanya di sini tulisannya UKI unggul. Kita ingin UKI-nya unggul, mahasiswanya unggul, dosennya unggul, alumninya unggul, kita semua unggul. Supaya kita siap terjun dalam dunia nyata. Ya, karena memang Indonesia sendiri membutuhkan manusia-manusia unggul. Betul, untuk memanfaatkan atau menikmati situasi bonus demografi saat ini. Karena bonus demografi itu seperti pisau bermata dua. Kalau kita nggak siap, kita akan hancur. Tapi kalau kita siap, maka kita akan menikmati hasil yang luar biasa. Ya, Indonesia yang hebat, Indonesia yang emas akan menjadi satu kenyataan. Begitu juga kita tahu bahwa saat ini era globalisasi nggak bisa dihindari lagi. Jadi hubungan antara satu orang dengan satu orang beda negara nggak ada masalah. Harus segera bisa kita atasi dengan baik. Dan kita harus menikmati hasilnya. Saatnya Indonesia
menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Sehingga kita persiapkan semuanya dengan baik. Apalagi sekarang era MBKM, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Pastinya kita bisa menikmati atau memanfaatkan dengan baik. Untuk itu UKI bekerja sama dengan banyak institusi, banyak sekali. Saya targetkan dalam 4 tahun ke depan, minimal harus ada 1000 MOU atau MOA. Ya, kenapa? Sekarang udah eranya kita nggak lagi eksklusif, kita harus inklusif. Makanya rektor harus juga kerjasama dengan mahasiswa, rektor harus kerjasama juga dengan alumni, rektor juga harus kerjasama dengan semua rektor di seluruh Indonesia, termasuk juga dengan dunia usaha dan dunia industri. Supaya apa? Supaya mungkin adik-adik yang mau merasakan magang akan dengan mudahnya kita fasilitasi. Ya, MBKM ini ada 3 semester yang adik-adik bebas. Tapi itu bukan kewajiban adik-adik, itu hak adik-adik yang wajib kita persiapkan. Ya, jadi yang harus kerja keras betul nih kita nih, adik-adik akan menikmati hasilnya semua nanti pada saat sudah selesai sekolah, kemudian juga mulai bekerja pasti akan menikmati era berkompetisi dengan baik. Ya, selamat ya, semangat terus. Next pertanyaan, keren nih pertanyaan. Bapak nggak ada niatan renovasi kantin? Pastilah, sebetulnya sasaran utama saya adalah memperbaiki toilet, yang kedua memperbaiki kantin. Saat inilah saatnya. Ini udah saat yang terakhir nih. Bayangin nggak kalau kantinnya keren? Ya, kemudian pembayarannya juga udah digital. Ya, mudah-mudahan dalam jangka waktu dekat semuanya bisa berjalan dengan baik. Apa kunci Pak Rektor dalam melakukan perubahan-perubahan besar-besaran di UKI? Sehingga menjadikan UKI sebagai kampus unggul ke-28 di Indonesia. Nah gini, adik-adik semua dan para pemirsa sekalian, pada dasarnya saya alumni ya, saya udah berkiprah di luar, saya memiliki latar belakang sebagai pengusaha, latar belakang sebagai advokat, dan saya pernah memimpin beberapa organisasi profesi. Saya diminta kembali ke UKI. Pada saat itu setelah saya menyelesaikan doktor, awalnya jadi dosen, kemudian jadi kaprodi, kemudian jadi direktur pascasarjana, kemudian jadi wakil rektor, dan akhirnya jadi rektor. Hanya satu keinginan saya, untuk membawa UKI lebih baik. Kalau bisa melompat, kenapa mesti lari? Kalau bisa lari, kenapa mesti jalan? Kalau bisa berdiri, kenapa mesti jongkok? Kita harus berani membuat terobosan. Saya termasuk orang yang percaya bahwa proses tidak pernah mengkhianati hasil. Beberapa hari sebelum hasil keluar, ketua yayasan sempat tanya ke WA Group, kemungkinannya untuk akreditasi unggul berapa persen sih Pak Rektor? Saya bilang 100% Pak. Mantap! UKI unggul. Selamat ya Pak, tim berhasil meraih akreditasi unggul. Yeay! Tahu nggak rasanya apa? Merinding sini, merinding, bener. Saya waktu itu lagi rapat pimpinan, rektor dengan para wakil rektor. Terus saya tapi online, karena posisi saya lagi di Jogja waktu itu. Kemudian tiba-tiba pas lagi dalam perjalanan, ada kepala LPM, Lembaga Penjaminan Mutu, masuk ke dalam ruangan. Dia teriak, dia sangat happy. Saya sambil mikir, ini ada apa ini? Ya, dia saking happy-nya kayak orang menakutkan malah buat saya. Ya, rupanya terus wakil rektor akademik juga dia berdiri begini segala macam. Saya berkaca-kaca karena sebetulnya sebagian orang sempat nyinyir ke saya, Mission Impossible, sesuatu yang hampir nggak mungkin. Bayangkan tahun 2000, kalau nggak salah 2014 atau 2015, kita punya akreditasi sebelumnya itu hanya 301 skornya. Ya, kita memperoleh akreditasi B. Sekarang kita nggak mau tanggung-tanggung, kita target unggul. Artinya apa? Minimal 361. Dan saya tanya dengan teman-teman rektor, belum pernah kejadian dalam satu kali akreditasi skornya lompat di atas 60. Ya, walaupun semuanya kita melihat mungkin, hitung-hitungan kita mungkin, tapi sebenarnya ini impossible karena belum pernah terjadi. Dan kenyataannya UKI bisa terima itu sebagai satu anugerah Tuhan. Ya, bukan karena kita hebat, enggak. Kita punya Tuhan yang hebat. Intinya seperti itu. Tugas kita adalah ya berusaha dan berdoa. Dan Tuhan kabulkan itu semua. Oke, jadi kalau dulu
kita kenal akreditasi A yang paling hebat, akreditasi B, kemudian akreditasi C. Nah, sejak Mas Menteri Pendidikan yang baru, ya Nadiem Makarim, dirubah bahwa ada akreditasi baik, baik sekali, dan unggul. Unggul ini sebenarnya bisa disetarakan dengan A, tapi nggak otomatis. Jadi kan kalau yang akreditasi A mau unggul, dia pasti akan upload laporan-laporan semua segala macam, ada prosesnya, dinilai lagi kalau perlu divisitasi, baru bisa unggul. Sehingga memang sampai sekarang sebelum UKI itu baru ada 27 perguruan tinggi. Ya, 27 perguruan tinggi ini termasuk perguruan tinggi negeri, termasuk perguruan tinggi swasta seluruh Indonesia yang jumlahnya sekitar 4.500 perguruan tinggi. Jadi bayangkan, ya, memang selain unggul masih ada akreditasi A, tapi belum tentu loh yang akreditasi A itu punya nyali untuk menyetarakannya dengan unggul karena harus dicek lagi. Sejak awal, waktu 2017 saya diminta jadi wakil rektor. Saya melakukan satu semacam kayak riset. Saya ngobrol semua sama teman-teman dosen, ngobrol lagi dengan alumni, ngobrol lagi dengan yayasan, ngobrol lagi dengan mahasiswa. Kok semuanya rasanya pesimis bicara tentang UKI. Nggak ada yang yakin bahwa ya udahlah UKI beginilah. Jadi saya heran justru. Saya melihat UKI itu hebat banget. Mana ada perguruan tinggi yang lokasinya sangat strategis seperti di Cawang dan di Diponegoro. Terus kemudian juga alumni-alumninya keren banget gitu. Ya, pernah satu ketika bahwa kan alumni itu pernah ada yang jadi ketua DPR, ketua DPD. Jadi yang hebat bukan rektornya, yang hebat itu semua kita semua. Ya, bahkan saya berkali-kali bilang, kalau UKI berhasil unggul, ini yang sukses adalah kita semua. Tapi kalau UKI gagal untuk mencapai unggul, itu tanggung jawab saya. Memang banyak faktor ya, banyak faktor yang harus dipertahankan. Yang paling utama adalah sumber daya manusia, baik dosen maupun tenaga pendidikan. Kita harus terus-terusan kita bina, kita angkat naik terus bukan turun, dan kita harus jadi kepala bukan ekor, dimanapun kita berada. Jadi rekognisi terhadap dosen, rekognisi terhadap tenaga pendidikan, rekognisi terhadap mahasiswa, maupun juga kita semua sebagai pimpinan, ini harus diuji di luar, bukan di dalam UKI. Jadi kita harus siap go public, bahkan go internasional. Nah, ini yang harus kita maintain terus. Sekarang ini perguruan tinggi dimanapun juga sebenarnya kuncinya adalah guru besar yang ada di situ. Nah, UKI ini sebelumnya nggak mudah untuk memperoleh atau mendapatkan guru besar bagi dosen-dosen. Tapi kita bisa buktikan bahwa tahun 2020 ada satu guru besar baru, 2021 satu guru besar baru. Sekarang ini baru masuk satu semester pertama, kita sudah memperoleh 2 guru besar baru. Mudah-mudahan di sisa semester ini lagi kita akan dapat paling tidak 2 guru besar baru lagi. Jadi kita maintain semuanya, supaya nanti pada saat 5 tahun dari sekarang, kita tetap unggul. Adik-adik semua, gini-gini. Saya juga alumni UKI. Ya, saya juga lahir dari UKI. Artinya kalau saya bisa sukses, adik-adik pun bisa sukses. Apa bedanya saya dengan adik-adik? Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Saya dulu pada saat kuliah di UKI juga dalam posisi secara ekonomi susah. Tapi saya waktu itu berupaya untuk nggak mau kalah dengan situasi dan kondisi. Saya mulailah berbisnis kecil-kecilan. Bahkan di tingkat 4, tingkat 5 ya, di akhir semester, saya bekerja di bank. Saya berusaha untuk survive. Sebetulnya saya nggak pernah mau mengenal istilah gagal. Gagal itu kalau kita berhenti mencoba. Atau misalnya kita bendera putih, nyerah. Disitulah artinya gagal. Jadi adik-adik, ingat, hidup cuma sekali. Lakukan semaksimal yang kita bisa. Ya, kuncinya cuma satu kok, usaha dan berdoa. Kalau orang lain bisa, kita pasti bisa. Percayalah, jangan pernah ragu. Ya, oke, sukses buat semuanya.
Universitas Kristen Indonesia yang kita cintai untuk pertama kalinya dalam usia Universitas Kristen Indonesia kita memperoleh penghargaan sebagai Universitas Unggul.